Oh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Izinkan saya untuk menyampaikan sambutan Bupati dalam perayaan Idul Adha 1441 Hijriah. Yang saya hormati, mohon izin dan mohon maaf Pak Kiai Ketua MUI Kecamatan Bojong Alam dan Ketua DKM Kecamatan Bojong Alam,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga masih diberikan kesehatan untuk bisa merayakan Idul Adha 1441 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat sebagai pengikutnya. Pada kesempatan yang mulia ini, saya atas nama pribadi, keluarga dan sebagai pelayan masyarakat Kabupaten Bogor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mari kita sambut Idul Adha ini dengan sukacita, penuh optimisme dan harapan, diiringi keyakinan bahwa kita mampu melewati segala ujian yang Allah berikan untuk kita, salah satunya ujian wabah pandemi virus corona. Mari kita sama-sama berdoa agar wabah ini segera berakhir dan kita melanjutkan kehidupan normal seperti sedia kala. Insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi, lebih beradab dan bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai, perayaan Idul Adha kali ini dilaksanakan di tengah pandemi virus corona. Namun tentunya hal ini tidak melemahkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam, tidak juga menghilangkan makna dan sakralitas yang terkandung dalam peringatan Idul Adha ini. Dalam kondisi seperti ini, kita harus mampu bangkit dengan semangat juang tinggi untuk menghadapi tantangan dan menumbuhkan solidaritas terhadap saudara-saudara yang kita terdampak. Salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah kurban adalah besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam sebagai bentuk ketaatan terhadap sang Khalik, sehingga kita harus memperkuat keimanan, memperkokoh keyakinan, menerima dengan ikhlas, ridho dan lapang dada. Pandemi virus corona yang menimpa hampir seluruh negara di dunia menyebabkan umat Islam pada tahun 2020 tidak bisa berangkat ke Tanah Suci, tak terkecuali negara Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar upaya baik pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia untuk bersama-sama menjaga keselamatan calon jemaah haji dari penularan virus corona. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh calon jemaah haji dari Kabupaten Bogor untuk bersabar atas keputusan tersebut. Memang ini ujian yang berat, namun perlu saya ingatkan kembali bahwa salah satu hal terpenting dalam ajaran agama Islam, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, selalu memiliki tujuan yang dikenal dengan maqasid al-syariah, artinya mendatangkan sebanyak mungkin kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudaratan. Dalam konteks ini, maka penundaan ibadah haji menjadi bagian dari khusus nafs, yakni menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan tubuh. Saya yakin hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini adalah melatih kita semua dalam kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46, "Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Semoga kesabaran para calon jemaah haji dari Kabupaten Bogor atas penundaan keberangkatan ibadah haji tahun ini akan menjadi wasilah kemakburan ibadah haji di tahun depan. Syaratnya ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai, ibadah kurban selain merupakan wujud kepedulian dan kepekaan sosial, juga sebagai momentum yang menumbuhkan kesadaran bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita, melainkan di dalamnya terdapat hak orang lain, dan kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain. Semoga dengan berkurban kita
Kabupaten Bogor yang saya cintai, pelaksanaan ibadah kurban di tengah situasi pandemi tentunya harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Untuk mencegah penularan virus corona dikarenakan adanya interaksi yang menimbulkan kerumunan orang saat pemotongan hewan maupun distribusi daging kurban. Bupati Bogor, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor telah menerbitkan surat edaran bersama tentang protokol kesehatan penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi pada masa pandemi virus corona di Kabupaten Bogor. Begitu agar memperhatikan hal sebagai berikut: 1. Tempat pelaksanaan kegiatan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua wilayah Kabupaten Bogor dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 2. Seluruh TKM dan jemaah agar senantiasa memperhatikan pembatasan jumlah panitia dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti jaga jarak, memakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menggunakan face shield, sarung tangan, desinfektan. Dan 3, seluruh aktivitas pelaksanaan kurban maupun distribusinya ke rumah warganya hanya dihadiri dan dilakukan oleh panitia untuk menghindari kerumunan. Saya minta seluruh panitia dan masyarakat untuk mematuhi edaran tersebut agar kita dapat saling melindungi dari penularan wabah virus corona saat perayaan Idul Adha. Warga masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai, hal lain yang penting diwaspadai dalam hal pemotongan kurban saat Idul Adha adalah terkait dengan adanya endemis penyakit antraks di beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Bogor. Untuk itu agar diantisipasi dan awasi secara ketat supaya kita terhindar dari resiko penularan penyakit dari hewan dan daging kurban. Terakhir, sebagai penutup, tidak bosan saya mengingatkan bahwa kita masih berada dalam ancaman pandemi virus corona. Oleh sebab itu tetap waspada, jadikan protokol kesehatan sebagai kebiasaan hidup kita sehari-hari. Ingat, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan kenakan masker. Mari kita semua saling menjaga, terus berjuang melawan penyebaran virus corona. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Idul Adha ini untuk menumbuhkan empati dan kepedulian sosial dengan saling berbagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bogor yang buka tangan Ade Yasin. Demikian sambutan Ibu Bupati pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida riyafatan lil-'anam wa ja'alahu min sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ibtala Ibrahim khalilah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kama sallaita ala Ibrahim wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'asy shalihin. Ma'asyiral muslimin wa syuratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbanyak menerima nikmat darinya, sudah seharusnya kita bersyukur atas nikmat Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di antara nikmat yang kita rasakan hari ini ialah Allah pertemukan kita dengan hari yang agung, hari yang besar, yaitu hari raya Idul Adha 1441 Hijriah bertepatan dengan 2020. Semoga sholat Idul Adha yang kita laksanakan saat ini dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan pahala yang berlipat ganda serta curahan kasih sayang dan ampunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam perayaan Idul Adha ini kita memandangkan kalimat takbir, kalimat tahlil, kalimat tahmid dan tasbih sebagai pernyataan bukti ikrar kita bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan didapati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Dialah yang maha sempurna dari segala sifat yang tercela. Betapa manusia periode zaman sekarang ini banyak sekali merasa tinggi hati, merasa congkak, merasa hebat, merasa luar biasa. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saingi dengan sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk itu tidak nampak di hadapan manusia, tidak nampak di mata manusia. Tidak ada yang terlihat sedikit pun atau setitik pun. Allah beri nama itu wabah alias virus. Terbukti bahwa hanya Allah yang berkuasa. Manusia yang katanya hebat, manusia yang katanya luar biasa, manusia yang katanya bisa segala-galanya, diuji dengan makhluk Allah yang tidak nampak, luluh lumpuh tanpa ada daya. Sampai detik ini pun kita masih bisa merasakan betapa keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat Idul Adha yang berbahagia. Ketika berbicara soal Idul Adha, dari tahun ke tahun selalu Allah berikan bahasa perang. Aktornya adalah tiga. Pertama Nabi Ibrahim, kedua Ismail,
baginda Siti Hajar. 3 aktor ini ternyata ditulis dengan tinta emas, dimasukkan dalam sejarah, bahkan di dalam Al-Quran. Subhanallah. Pengorbanan yang amat sangat besar, mulai dari Nabi Ibrahim, Ismail, Siti Hajar, sampai membuahkan sebuah happy ending yang pada akhirnya akan menyenangkan. Tidak bisa kita pungkiri lagi rahimahullah, sampai beliau diberikan julukan Ibrahim wa Khalilullah. Ibrahim adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pernah suatu ketika dalam sebuah kitab yang diberikan judul Naswatul Ibadah. Ini karya ulama tradisional, yaitu Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, orang Pulau Jawa. Ulama tradisional angkat dalam kitab Naswatul Ibadah. Di zaman baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada sahabat bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, kenapa kamu dijuluki Khalilullah? Kenapa kamu diberi nama bahwa engkau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Atas dasar amalan apa sehingga engkau menyebabkan Allah menjadikan engkau itu sebagai Khalilullah?" Beliau menjawab, ada 3 faktor yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai kekasihnya. Faktor yang pertama adalah aku selalu lebih memprioritaskan urusan perintah Allah ketimbang dengan perintah yang lainnya. Aku selalu memberikan sebuah prioritas kepentingan Allah yang aku utamakan ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingan yang lainnya. Yang kedua, aku sangat bertawakal kepada Allah atas jaminan rezeki yang Allah sudah jamin segala-galanya. Yang ketiga, aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sangat dermawan sehingga tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali pasti aku mengajak kamu untuk memakan bersama. Pernah satu ketika sampai dikisahkan Nabi Ibrahim itu ketika sedang berjalan sampai 1 mil beliau. Berjalan sampai 1 mil atau 1,5 kilo. Mencari teman biar diajak makan bareng. Itu kebiasaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 3 faktor inilah yang menyebabkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijuluki sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengutamakan perintah Allah ketimbang perintah pribadi. Yang kedua, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas jaminan rezeki yang Allah telah berikan. Yang ketiga, selalu bersifat dermawan di tengah-tengah umat. Rahimahullah. Kalaulah kita tahu kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Ismail dan Siti Hajar yang telah ditinta dalam Al-Quran Al-Karim. Barangkali dalam kesempatan yang mulai ini hati tidak menyampuri dan tidak banyak untuk bercerita, karena bisa kita baca dalam tafsir Quran Al-Karim, kita bisa cari di browsing, kita bisa cari di web dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah buat kita, ada apa di balik hikmah syariat kurban yang Allah berikan kepada kita melalui kitabnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini yang buat kita harus kita pelajari. Ternyata di sana yang pertama, hikmah di balik syariat kurbannya Allah Subhanahu wa taala terapkan buat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa taat mengikuti tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat figur yang ditanamkan oleh Allah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam.
yang tandus. Itu negeri yang belum pernah ada manusia injek. Allah utus Ibrahim alaihissalam. Allah bawa di dalamnya juga Ismail alaihissalam. Allah hantarkan juga Siti Hajar masuk ke lembah yang tanpa ada tuannya. Sampai hari ini rahimahullah tidak bisa kita bayangkan dengan kalimat panggilannya wa asin fil baiti ya'tuka rijalan ala kulli dawmin ya'tina min kulli fazin alim. Diajak kita untuk menunaikan ibadah haji, diajak kita untuk bermanasik haji Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Meskipun tahun ini dibatasi bukan Indonesia saja, hampir dari seluruh dunia kerajaan Saudi Arabia membatasi hajinya karena pandemi COVID rahimahullah. Yang kedua, didahului sampai Nabi Allah Ibrahim melaksanakan hajat. Anak yang dia idam-idamkan, anak yang dia sayangi, anak yang dia ingini sebelumnya. Bertahun-tahun Ibrahim angkat kedua belah tangan sampai air matanya habis berdoa kepada Allah, ya Rabb, tolong Kau berikan aku anak ya Rabb melalui Siti Hajar ya Rabb. Bayangkan bertahun-tahun Siti Hajar tidak hamil. Andai kata ya Rabb Kau berikan anak melalui Siti Hajar ini ya Rabb, maka apapun yang akan Kau minta akan aku berikan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu rahimahullah. Ternyata didengar oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ketika Allah terima, Allah kabulkan doanya. Dikarunia anak. Palamma balagha ma'ahu syahya. Ketika anak dan masih muda belia, ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah najah. Rupanya doa yang dulu diingatin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, dulu kau pernah berdoa, akan aku berikan anak yang kau minta, dan kau akan memberikan apa yang aku minta. Inni ara fil manam anni an azbahuka fanzur maza tara. Melalui mimpinya berturut-turut. Yang pertama malam tanggal 8, yaitu malam Tarwiyah. Yang kedua malam tanggal 9, malam Arafah, Arfiyah, Tarwiyah. Dia pikir-pikir terus sama Nabi Allah Ibrahim, ini mimpi benar apa enggak. Kemudian malam ke-9, malam Arfiyah, Arafah. Oh ternyata dia tahu, iya ternyata ini benar. Mimpi lagi malam ke-10 untuk melaksanakan nahar, yaitu melaksanakan pengorbanan. Terlepas dari itu, beliau tetap bertanya kepada anaknya, sekalipun beliau adalah orang tua. Inilah kuncinya keberhasilan Qaulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sadar kalau orang tua yang bijaksana itu, meskipun kekuasaan mutlaknya ada di orang tua, tetap demokrasi dikedepankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Panjul baca tahu bagaimana pendapatmu wahai Ismail. Apa jawab Ismail? Ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Insyaallah nanti bisa bersama-sama kita dari kelompok orang-orang yang sabar. Dilaksanakan najah, dikedepankan sayang sama dunia, tapi lebih sayang lagi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan nazarnya. Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dalam pribadi kita. Sudah ketika sayang sama dunia, tapi lebih sayang lagi atas perintah Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal. Inilah yang harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Yang kedua, Allah berikan ujian kesabaran. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu a'lam. Kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mampu mengorbankan seekor, mampu mengorbankan anak yang diberikan anak dari Allah, sangat dia sayanginya. Saking setianya, saking dekatnya kepada Allah, saking taatnya kepada Allah, Allah ganti kesetiaannya dengan seekor bebas. Dikorbankan putra kesayangannya. Sabar yang menjadikan sebuah dasar utama di dalam hatinya, termasuk Siti Hajar ya Allah.
Bayangkan Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Anaknya haus, pengen minum nih anak, nih bayi pengen minum, lari dari bukit Sofa, naik ke atas Sofa. Ada gambaran seolah dari air turun lagi dia ke Marwah. Naik lagi di atas Marwah, lihat gambar ada air turun lagi 7 kali. Siti Hajar itu bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Sampai hari ini dilegendariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat melalui dan menjadikan sebuah manasikul haji buat orang yang berangkat haji dan mereka ibadah haji di sana. Allahu Akbar. Tapi apa yang didapat? Air tidak ditemukan dari Sofa dan Marwah. Air tidak dapat dari Sofa Marwah. Malah Allah berikan air itu di tenggara Sofa dan Marwah, letaknya pas di taruhnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini membuktikan apa? Perjuangan yang sabar Allah jadikan hasil yang memuaskan. Karenanya apapun yang kita lakukan, pergi pagi pulang sore berhasil tapi pulang, kita cari nafkah rezeki buat anak dan istri. Andai kata pun pada hari ini kita belum mampu, janganlah kita putus asa. Innallaha ma'as-sabirin. Mungkin di tempat lain ada rezeki yang Allah berikan buat kita, hanya barangkali tinggal menunggu deadline-nya. Yang ketiga, jaga silaturahmi dengan idul kurban itu. Syariat Allah berikan kurban, kita diperintah untuk menjaga silaturahmi. Terkadang kita manusia, jika memiliki banyak uang, biasanya yang kita inginkan bertambah. Kadang-kadang cenderung yang aneh-aneh. Bisa kita lihat keinginannya dikehendaki oleh hawa nafsu, keinginannya dengan bisikan-bisikan setan. Nah, dengan wadah berkorban inilah salah satu sarana penyaluran yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam mengeluarkan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kurban bukan pakai miskin saja, orang kaya pun boleh. Silakan, handai tolong sahabat, kerabat dan yang sebagainya. Karena ini adalah manifestasi sebagai jembatan untuk menjaga silaturahmi. Buah hasil kepada kita rahimahullah. Nabi Allah Ibrahim menerapkan ini dengan syariat kurbannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita rasakan sekarang ini? Sudahkah kita bersilaturahmi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang-kadang kita ngaku nih saudara kita umat Islam, nih saudara kita orang Islam, tapi kita sendiri masih angkuh. Kita sendiri masih ngeri, masih hebat, masih merasa bangga, masih merasa hebat, masih merasa luar biasa. Nih gue yang paling bagus, nih gue yang paling hebat, nih gue yang paling kaya. Malas untuk bersilaturahmi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah mati jamaah rahimahullah, la tadkhulul jannah fadih. Tidak bakalan masuk surga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang suka memutuskan silaturahmi. Allah perintahkan kita untuk wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Yuk fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita di jalan Allah penuh dengan kebaikan. Tanamkan kita satu bendera, satu wadah bahwa kita ini adalah umat Islam. Benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah tidak ada lain lagi, dosen buat yang lainnya. Ketika ini kita samaratakan, ketika ini kita kuatkan, insya Allah seorang jenderal yang sangat besar, jasanya dikait Jenderal Sudirman pernah berkata, kalau kalian mau menang, kalian harus kuat. Kalau kalian mau kuat, kalian harus bersatu. Kalau kalian mau bersatu, kalian harus bersilaturahmi. Ketika kita bersilaturahmi, maka Allah akan menanamkan apa yang kita harapkan dan kita rencanakan dari awal ke awal sampai pada titik akhirnya keberhasilan yang kita peroleh. Rahimahullah, salat Idul Adha yang keempat, bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan ikhlas dan ridho untuk menuju takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. Zaid al-Arqam bersama para sahabat sedang duduk di tengah-tengah Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu kurban? Zaid al-Arqam bertanya kepada Rasulullah, apa itu kurban? Kata Rasulullah, kurban itu adalah titah bapakmu Ibrahim alaihissalam. Aku melanjutkannya. Lalu kalau aku berkurban ini ya Rasulullah, apa yang aku dapati? Saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW, satu bulu yang nempel di kulit hewan kurban yang akan dikurbankan
Allah jaminkan itu satu kebaikan. Yuk kita hitung matematika. Profesor mana yang sudah mampu menghitung bulu yang nempel di kulit hewan kurban? Jangankan sapi, jangankan onta, kambing pun sampai detik ini belum ada yang tahu berapa jumlah bulu yang nempel di kulit hewan kurban tersebut. Sebanyak itu pula rahimahullah kebaikan-kebaikan yang Allah tanamkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karenanya rahimahullah, terlepas dari itu semuanya, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak doyan kukunya, kamu enggak doyan tanduknya, aku terima itu tanduk dan kuku. Filosofi yang luar biasa. Di tengah-tengah kita enggak perlu tanduk, enggak perlu kuku, enggak doyan kuku, enggak doyan tanduk, tapi Allah terima. Lantaran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kata Allah, karena keredohan pula semuanya yang namanya darah, yang namanya daging enggak bakalan aku terima. Kalau sudah ditanamkan sebuah keredohan, walakin yanalu taqwa minkum, akan tetapi takwamu yang akan aku terima. Kedekatan diri kita dalam berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain mencari ridho dan ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan rahimahullah. Masjidul Umar ini bukan tidak ada yang kurban, ada yang kurban, ada yang berkurban, dua tapi dialihkan. Kenapa? Karena keterbatasan. Kita baru boleh setara. Oleh karenanya mari kita tutup rahimahullah. Kalau ancaman Allah Subhanahu, ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada pada diri kita dan kita termasuk di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Dalam kitab yang berjudul Sunan Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi falam taqrabanna musaddada." Siapa orang yang hari ini didapati banyak rezekinya, duitnya ada, berlimpah ruah, falam yudhi, kemudian mereka itu tidak berkorban, fala taqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mereka kalian mendekati tempat sholat kami. Ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya rahimahullah, kalau hari ini barangkali kita belum mampu menyembelih hewan kurban, maka paling tidak sembelilah sifat sombong dalam diri kita, sembelilah sifat kikir dalam diri kita. Jikalau hari ini kita belum mampu melempar jumratul aqabah, lemparlah sifat kebencian, sifat egois dalam hati kita. Bersatulah kita bersama-sama. Jika kita hari ini belum mampu mengelilingi Ka'bah Baitullah untuk melaksanakan tawaf, maka kelilingilah tempat di mana ada sanak saudara kita, di mana ada sahabat kita. Rajin-rajinlah kita bersilaturahmi sebagai ajang untuk ukhuwah Islamiyah. Semoga melalui hikmah Idul Adha ini menjadikan satu manifestasi diri kita, sehingga kita bisa mampu menambahkan keimanan kita kepada Allah, mensupermasikan iman kita yang baik biar lebih baik, yang belum baik biar menjadi baik. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Khalilullah, terkasihnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil akhiril azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa jiddil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى رضوان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى وجزى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسيه فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وبارك لنا تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpahnya rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya ya Allah. Luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Demi Al-Quran yang kami baca ya Allah, keberkahannya ampunkanlah ibu itu ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan dan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah lupa tidurnya karena mengenyangkan tidurnya. Ampunkan ibu yang tidak berpisah langsung dengan sehat sakitnya karena menjaga kebajikan kami. Ampunkan ibu ya Allah, mulia sungguh dirinya ya Allah, sudi membasuh mencuci najis dan kotoran kami ya Allah. Tidak pernah pula dia membangkitkan pengusung, membangkit-bangkitnya ya Allah. Ampunkan ibu yang tengah lembutnya selalu usap rambut dan juga wajah kami ya Allah. Betapa luar biasanya pengorbanan ibu kami ya Allah. Terimalah seluruh pengorbanan jerih payahnya ya Allah. Hari ini wajahnya nampak kurang-kurang kuat, memanah dirinya ya Allah. Ampunkan pula seorang lagi yang binti dan binti-bintikan nama kami dengan namanya. Itulah seorang ayah kami ya Allah. Manusia yang mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengannya kami kenal ketegasan di dunia ini. Dengannya kami kenal pula peraturan dan manhaj hidup ini ya Allah. Kami kenal Engkau Tuhan kami ya Allah. Kami kenal Nabi-Mu, utusan-Mu ya Allah. Kami kenal bahwa akidah yang sebenarnya mesti dipegang hingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang kami tidak selalu memahami dirinya. Ampunkan ayah ya Allah yang air matanya hanya untuk-Mu, resah gelisahnya hanya diceritakan kepadamu, rahasianya hanya Engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya khabar melalui lisan ibu, yang mengulurkan uang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang selalu memandang kami, tertawa kecil tersenyum lebar dari jauh. Tetapi bila didekati wajahnya tegas mendidik kami. Hingga hari ini apabila kami jadi ayah ibu, kami baru tahu mengenali itu ayah sebenarnya ya Allah. Ya Allah, andai kata mereka berdua masih ada, Engkau sehatkan mereka, panjangkan umur dan kebajikan dan kebenaran mereka, tambahkan kepadanya ketabahan dan keimanan, ketakwaan ya Arhamar Rahimin. Andai kata Engkau ingin ambil dia, mereka berdua dari kami, jangan Kau sakiti mereka ya Allah. Jangan tumpahkan mereka ya Allah, seperti mereka selalu memodohi kami ya Allah. Lembutkanlah urusan itu ya Allah. Andai kata mereka telah pergi bertemu denganmu, lapangkan kuburan mereka ya Allah. Pindahkan mereka dari kegelapan yang lahat ke dalam surga-Mu yang luasnya tidak terperi. Karuniakan mereka nikmat yang abadi ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah hari raya kami ini sebagai hari kebahagiaan,
sebagai hari yang membukakan pengorbanan untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah. Kami akui ya Rabb, kalau hari ini kami belum mampu untuk berkurban seekor kambing pun ya Allah. Tapi jangan Engkau hancurkan hati kami, jangan Engkau luluhkan hati kami, jangan Engkau hilangkan perasaan pengorbanan kami. Paling tidak Kau tumbuhkan pengorbanan kami agar kami mampu berkorban demi waktu, tenaga, dan juga harta buat kebesaran agama-Mu ya Allah, buat berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, bagaimana Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, maka letakkan pula hati kami untuk bersedia mengikuti tuntunan yang Kau tunjukkan dalam kitab-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Satukan hati kami ya Allah, perbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di depan kami ya Allah. Tuntun kami menuju jalan keselamatan, jauhkan kami dari keburukan dan mara bahaya, baik yang sedang terjadi di depan mata atau yang masih tersembunyi dari penglihatan kami ya Allah. Masih banyak PR ke depan yang harus kami tata, masih banyak PR ke depan yang Kau jadikan kami sebagai ibadah Allah, yang Kau jadikan kami sebagai kekasih Allah, sebagai hamba-hamba Allah. Oleh karena ya Allah ya Tuhan kami, berikan petunjuk-Mu, jadikanlah pemimpin kepada kami, pemimpin yang beriman, bertakwa kepadamu, pemimpin yang cinta kepadamu dan Rasul-Mu, pemimpin yang cinta kepada para ulama, pemimpin yang cinta kepada masjid, pondok pesantren dan majelis-majelis taklim, pemimpin yang setia kepada negara dan rakyatnya ya Allah ya Tuhan kami. Di hari Idul Adha ini ya Allah, berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuntun mereka dalam membuat kebijakan publik yang selaras dengan aturan-Mu ya Allah. Pegang ubun-ubun mereka ya Allah untuk selalu berada di jalan kebenaran dan ketakwaan, untuk bersemangat meninggikan kalimat-Mu dan kejayaan agama-Mu, dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan bangsa dan masyarakat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah. Gimana gini ya? Apa?